Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man zara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Amma ba'du. Talabi fi liqa'ina hadzal yaum, anak ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu luang untuk dapat belajar kembali di pelajaran kita nahwu. Ya. Pelajaran nahwu ini insyaallah akan bermanfaat bagi kita. Kalau kita sudah bisa dan sudah mengerti, akan manfaat bagi kita untuk memahami namanya bahasa Arab, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, Satir. Pada pekan lalu kita bahas tentang apa? Mu'rab. Ya, sampai mana kita? Halaman 15. Jamak apa? 15 yang latihan. Ya, sampai jamak. Jamak apa itu? Jamak mudzakkar salim sudah. Jamak muannas salim juga sudah ya. Ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim sudah kita bahas pada pekan lalu, yaitu di tepatnya pada hari Kamis di pekan yang lalu. Ya. Untuk murojaah sedikit sebentar ya, Syatir. Apa itu jamak muannas salim? Jamak yang selamat. Selamat dari perubahan. Dari perubahan. Ya, yang menunjukkan apa dia? Laki-laki. Muannas salim. Muannas. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan ya. Bilangannya menunjukkan banyak. Nah, dan jenisnya perempuan. Itu dia jamak muannas salim. Apa yang ditambah pada akhirnya? Alif dan alif dan ya. Ayo, alif dan apa? Ta, ya, alif dan ta. Contohnya, satu orang muslim, muslimatun. Itu dua orang, jamak muannas salim. Tambahkan alif dan ta di akhirnya. Nih ya, muslimatun. Taknya menjadi tak marbutah apa maftuha? Maftuha. Iya. Itu dia jamak muannas salim. Sekali lagi, kafiratun. Tun. Iya. Kafiratun. Thayyib. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Coba dibuka bukunya halaman 19 ya. Ya. Ini yang terakhir dari pembahasan tentang isim yang dilihat dari bilangannya. Ya, tentang isim yang dilihat dari bilangannya. Baik. Jamak taksir. Jamak taksir. Coba dibaca si Syatir secara harfiah. Jamak Secara harfiah artinya banyak dan taksir artinya pecah atau berubah. Jamak taksir adalah lafaz yang menunjukkan bilangan banyak dan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Contoh, waladun menjadi auladun. auladun. Baitun menjadi
buyutun, rojulun menjadi rijalun, rasulun menjadi rusulun, ya. Baik ya. Jamak taksir. Sekarang jamak. Ya, jamak taksir. Tadi jamak itu apa artinya? Satir? Jamak itu artinya apa? Secara harfiah jamak itu artinya banyak. Taksir itu artinya pecah atau perubahan. Ya. Jamak taksir artinya adalah bilangan yang menunjukkan banyak, ya, dan mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Ya. Dan mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Contohnya waladun. Waladun ini bentuk berapa orang? Syatir? 1. Berarti dia mufrad. Ya. Untuk jamaknya kita rubah menjadi auladun. Nah, ini ada enggak perubahan? Berubah kan? Ya. Berubah 100% ya. Ya, waladun menjadi aulad. Ya, ada ininya, lamnya panjang, wawnya mati, ya. Ada perubahan padanya, besar perubahannya. Ya, contoh lagi misalkan baitun menjadi buyutun. Ya, baitun menjadi buyutun. Berubah dia 100%. Ya. Bahkan perubahan di sini bisa berubah 100% atau cuman berubah harokatnya saja. Nanti kita belajar, ya. Jadi jamak taksir itu adalah jamak atau bilangan yang menunjukkan banyak dan ada perubahan pada mufradnya, ya. Ya. Dan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Ya. Di sini nanti bedanya sama jamak taksir dan jamak muannas salim. Paham? Paham ya jamak taksir? Ya, akan lebih paham lagi insyaallah setelah antum baca keterangannya. Baca. Dalam perubahan bentuk mufrad ke dalam bentuk jamak taksir tidak ada aturan yang baku. Terkadang dengan ditambah atau dibuang, atau hanya dengan berubah baris atau syakalnya saja. Untuk mengetahui banyak bentuk jamak secara pasti, kita harus melihat kamus bahasa Arab. Jamak taksir disebut juga dengan jamak mukhabir salim, tidak selamat, karena mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Ini karena mengalami perubahan dari ini berbeda dengan jamak muzakkar salim atau muannas salim, yaitu dengan menambah huruf dari bentuk mufradnya, yaitu waw dan nun atau ya dan nun. Atau jamak muzakkar salim atau alif dan ta. Jamak muannas salim. Baik, ya. Nah, di sini lebih paham lagi Syatir dan kawan-kawan yang ada di video kita, ya. Jamak taksir itu tidak ada aturan baku. Ya, jamak taksir tidak ada aturan bakunya. Ya, tidak ada hukumnya, tidak ada peraturannya. Tidak ada
aturan baku. Harus ditambah ini, dikurang ini, dibuang itu, tidak ada ya. Tidak ada aturan baku. Beda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim, apa aturannya ya Syatir? Ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Iya, atau ya dan nun. Ini jamak mudzakkar salim. Ditambah di akhirnya waw dan nun atau ya dan nun. Sedangkan jamak muannas salim apa? Ditambah alif dan ta. Alif dan ta, jamak muannas salim. Ya, alif dan ta di akhirnya. Ini ada peraturannya. Tapi kalau jamak taksir tidak ada. Dia bebas. Ya, dia bebas. Ustaz, kalau bebas bagaimana kita tahu cara dia mengetahui ini jamak taksir atau tidak? Ya. Bagaimana kita mengetahui ini jamak taksir atau tidak? Ya. Ada dua cara. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah melihat kamus. Melihat kamus yang harus kita miliki dalam penuntut ilmu. Ya. Syatir punya kamus? Hah? Enggak, seharusnya Syatir harus sudah punya kamus. Ya, Ustaz sarankan beli kamus. Di mana? Di toko buku banyak. Depan. Nah, situ juga ada. Atau di tempatnya di apa? Toko buku Ratu. Nih ya, di Jalan AM Joni. Nah, situ juga ada. Antum bisa beli di situ kamus. Kamus kecil aja namanya kamus Muhammad Yunus atau Mahmud Yunus, itu sedikit kecil segini dah. Tebal. Enggak tebal-tebal kali. Ya, nah itu harus kita miliki. Dari mana cara kita tahu ini jamak taksir? Dari mana kita tahu jamak taksirnya? Yang pertama melihat kamus. Ya, kita cari di kamus untuk mengetahui bahwasanya ini jamak taksir. Ya. Yang kedua, banyak membaca. Ya. Dengan yang kedua ini kita akan menambah wawasan kita bahwasanya kita sudah mengetahui banyak kosakata yang memiliki jamak taksir. Ya, banyak baca. Baca apa sini Syatir? Baca kamus, baca Al-Quran, baca buku berbahasa Arab. Ya. Tidak tahu artinya, buka kamusnya. Contoh misalnya kolamun. Apakah jamaknya? Kolaman. Itu musananya. Apakah bisa kita jadikan dia jamak muzakkar salim? Bisa? Bisa, enggak lah. Karena ini enggak berakal. Ini laki-laki, ini perempuan. Jadi enggak bisa kolamuna, enggak bisa. Jadi kolamun apa jamak taksirnya? Kolamun, aqlamun. Menjadi aklamun kan, berubah total kan? Berubah dia. Nah, itulah dia jamak taksir. Contoh lagi misalnya kitabun menjadi apa? Apakah kitabuna? Tidak. Kitabatun? Tidak. Menjadi apa? Kutubun. Kok beda Ustaz? Kok beda? Kata itulah dia. Karena jamak taksirnya tidak punya hukum, tidak punya aturan harus ditambah ini, dikurang ini, tidak ada. Ya, dia tidak punya aturan baku, bebas, free. Ya. Itu dia jamak taksir. Jadi ada dua cara kita mengetahui jamak taksir. Yang pertama adalah melihat kamus. Yang kedua banyak membaca buku
yang menambah wawasan kita dan memperkuat pikiran kita. Baik, ya. Kemudian jamak taksir ini disebutkan juga jamak ghairu salim. Salim itu apa, Syatir? Artinya? Salim, ayo. Udah pernah kita nih jamak mudzakkar salim. Selamat. Nah, jamak taksir dikatakan juga jamak yang tidak selamat. Kenapa? Iya, karena dia tidak selamat dari perubahan. Karena dia selalu berubah-ubah, tidak ada aturan bakunya, dan dia tidak selamat dari perubahan. Kalau jamak mudzakkar salim, dia itu cuma ditambah aja, tambah aja, tidak ada perubahan. Muslimun, muslimuna, kafirun, kafiruna, tambah aja kan? Juga muannas salim seperti itu juga, tambah aja. Nah, tapi kalau jamak taksir berubah dia. Contoh misalkan sekolah, apa bahasa Arabnya? Tatir, sekolah? Madrasatun. Ayo, jamaknya apa? Madrasatun jamaknya menjadi madarisu. Madarisu. Ya, menjadi madarisu. Wow, berubah total kan? Banyak perubahannya. Nah, ini dinamakan jamak taksir. Madrasatun kok jadi madarisu? Dari mana alifnya ini? Nah, kenapa kok jadi taknya bisa hilang? Nah, seperti itu ya. Itulah dia namanya jamak taksir. Taib. Coba ditulis ya. Ya Syatir, jamak-jamaknya itu ditulis sebagai tambahan ilmu bagi kita. Qalamun jadi aklam, jamak taksirnya. Kitabun menjadi kutubun. Madrasatun menjadi madarisu. Baitun menjadi buyutun. Waladun menjadi auladun. Itu dia jamak taksir. Nampak? Baik. Kita lanjutkan lagi. Dibuka halaman 20. Nah, di situ ada contoh-contoh jamak taksir. Nah, saya bacakan. Ra'sun menjadi ru'usun. Rijlun menjadi arjulun. Ainun menjadi uyunun. Batanun menjadi butunun. Kitabun kutubun. Asadun usudun. Nah, ini dia yang Ustaz bilang tadi. Bahwasanya jamak taksir itu juga terjadi perubahan hanya harokatnya saja. Ini asadun mufradnya, jamaknya menjadi usudun. Nah, harokatnya yang berubah kan? Nah, itu dia. Kemudian yaumun menjadi ayyamun. Syahrun menjadi syuhurun. Lailatun menjadi layali. Nah, jauh kali bedanya kan? Lailatun menjadi layali. Ilmun ulumun. Nah, itu dia beberapa contoh jamak taksir. Jamak taksir itu banyak. Lebih banyak dari jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ya, karena dia bebas, tidak ada aturan bakunya. Tidak ada aturan bakunya si jamak taksir. Nah, taib.
Ringkasan pembagian isim dilihat dari kualitasnya atau kuantitasnya. Maksudnya apa? Isim itu kalau ditinjau dari bilangannya itu terbagi 3. Ya Syatir. Yang pertama apa? Mufrad, yang kedua jamak, yang ketiga musanna. Atau kita bilang mufrad, musanna, jamak. Itu yang isim kalau dilihat dari bilangannya. Kalau dia 1 dinamakan mufrad. Kalau 2 dinamakan musanna. Kalau 3 jamak. 3 dan selebihnya itu namanya jamak. Jamak itu pun terbagi 3. Jamak pertama mudzakkar salim, yang kedua muannas salim, yang ketiga taksir. Yang ketiga inilah kita pelajari, taksir. Ya, alhamdulillah. Selesai kita pada pembahasan isim kalau dilihat dari bilangannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kesimpulannya, isim mufrad menunjukkan bilangan 1, isim musanna menunjuk bilangan 2, isim jamak menunjukkan bilangan banyak. Jamak itu terbagi 3 juga. Jamak mudzakkar salim, jamak untuk jenis laki-laki, muannas salim, jamak untuk jenis perempuan, dan taksir, jamak untuk hal-hal yang tidak jelas jenis kelaminnya. Ya, bebas dia. Ya Syatir, bebas dia kan? Itu jamak apa? Taksir. Jamak taksir bebas, tidak ada peraturan baku padanya. Thayyib. Di sini ada latihan Syatir. Latihan yang pertama, tentukan bentuk isim di bawah ini. Tentukan dia. Apakah ini isim mufrad, musanna atau jamak? Jamaknya jamak apa? Mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Itu dia latihan yang pertama. Untuk latihan pertama ini adalah tugas. Ya. Latihan pertama ini tugas. Jadi Ustaz berharap di hari Kamis sudah dikumpulkan. Ya. Kumpulkannya atau di pekan depan. Yang offline langsung kumpulkan hari Kamis. Yang online kumpulkan pekan depan yang kita insya Allah belajar seperti biasa. Kalau dari WA juga boleh difotokan. Saat ini tugasnya si Fulan misalkan. Ya, itu untuk latihan yang pertama. Tentukan dia isimnya. Dari dia isim mufrad, musanna atau jamak. Jamaknya apa? Mudzakkar salim, muannas salim atau jamak taksir. Tentukan isimnya. Ya, paham tuh? Jayid. Untuk latihan kedua ini kita jawab bersama-sama. Kita jawab bersama-sama. Sebelumnya coba Syatir himsaihi seburah, hapus papan tulisnya. Untuk yang kedua ini kita jawab bersama-sama. Baik, jazakallah khair ya Syatir. Baik ya, untuk yang kedua ini kita jawab sama-sama. Baik, Syatir, jadikanlah bentuk jamak dari kalimat di bawah ini. Semuanya ini adalah mufrad. Semuanya bentuknya mufrad 1. Coba kita buat dia jamak. Baik, muhsinatun. Ini jamak apa? Kita buat Syatir. Kenapa jamak taksir? Ada apa namanya? Ada tak marbutah menunjukkan perempuan. Apa jamaknya? Alif dan ta. Iya, muhsinatun. Ini yang pertama, muhsinatun. Yang kedua,
Maq'adun. Nah, maq'adun kita tahu dulu artinya. Apa tuh maq'adun? Siapa yang tahu? Maq'adun. Ayo. Iya, taksir, jamak taksir. Dia ini artinya bangku. Bangku. Jamak taksir. Siapa tahu jamak taksirnya? Jamak taksirnya harus kita tahu dari kamus. Lihat kamus. Adalah maqaidu, ya. Maqaidu. Ini jamak dari maq'adun, jamak taksir. Jamak taksir maq'adun, maqaidu. Kemudian nasirun. Nasirun itu artinya penolong, orang menolong. Nah, itu jamak apa? Laki-laki. Mudzakkar salim. Tambahkan waw dan nun. Satir. Nah, waw dan nun. Nasiruna. Ya, itu gampang. Kemudian shaimun sama. Baik. Nah, sekarang nurun. Nurun apa artinya? Nur. Nurun ala nur. Nur artinya cahaya. Dia mudzakkar salim apa muannats salim? Taksir, ya betul. Jamak taksirnya adalah anwarun. Anwar. Anwarun, nurun, anwarun. Berikutnya mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Maka jamak apa dia, Satir? Mujtahiduna, mudzakkar salim. Kemudian mujtahidatun. Pintar. Mujtahidatun, jamak muannats salim. Kemudian kursiyun. Kursiyun apa artinya? Kursi. Dia jamak apa itu? Jamak taksir. Nah, kalau kita belum tahu, maka tebak-tebak jadinya kan? Nah, kalau kita sudah tahu, maka dilihat kamus karosiyu. Karosiyu. Nah, ini artinya kursi-kursi, ya. Itu jamak dari kursiyun, jamak taksir. Kemudian qalamun. Taksir jadi panjang. Iya, aqlamun. Tadi qalamun sudah ya. Kemudian nahrun. Taksir artinya apa? Nahrun. Nahrunil. Nahru Amazon. Nahru Delhi. Sungai. Ya. Nahrun sungai. Maka jamaknya adalah anharun. Nah, banyak-banyak sungainya, anharun. Baik, berikutnya Nabiyun. Nabiyun apa artinya? Nabi. Dia jamak apa? Mudzakkar salim. Oke, tambahkan jamak mudzakkar bukan muannas. Waw dan nun. Nabiyyu. Nabiyuna. 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 Waw dan nun. Betulkah? Naam. Nabiyun. Nabiyuna. Untuk nabiyun ini, khusus nabiyun, dia itu bisa jamak mudzakkar salim, bisa jamak taksir. Untuk jamak taksirnya apa?
anbiya. Anbiya'u. Ini jamak taksirnya. Kalau jamak mudzakkar salimnya nabiyuna, bisa. Bisa nabiyun, bisa anbiya. Dua-duanya boleh. Kemudian seterusnya. Iya, jamak apa itu? Iya, coba buat. Iya, shadiqatun. Kemudian musyrikun, orang yang melakukan kesyirikan laki-laki. Ini jamak apa? Waw dan nun, mudzakkar salim. Musyrikuna. Faizun. Iya, shaimatun, itu sudah jamak apa? Iya, jamak muannas salim. Masya Allah ya. Baik ya. Untuk yang di papan tulis dicatat. Ini tambahan ilmu bagi kita. Jamak-jamaknya ya. Jamak-jamaknya dicatat. Maq'adun menjadi maqa'idu. Nurun menjadi anwaru. Kursiyun menjadi karasiyu. Nahrun menjadi anharun. Nabiyun menjadi anbiya'u. Nah, ini jamak taksirnya. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, Ustaz berharap ditulis semuanya. Siap. Tulis dulu. Ya, jangan tidak ditulis. Ini ilmu bagi kita semua. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk latihannya jangan lupa dikumpul, ya. Boleh difotokan atau di WA atau dikumpulkan langsung nanti tatkala kita masuk seperti biasa PTMT, ya. Seminggu 3 kali atau sepekan 3 kali. Baik. Ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.